wabarakatuh. Kembali lagi di podcast dengan aku Elsya. Kali ini kita akan mengundang bintang tamu yang baru-baru ini menjadi duta genre favorit Kabupaten Bogor tahun 2022. Penasaran kan siapa dia orangnya? Ini dia, kita sambut aja langsung Kak Wildan. Hihihider. Ya Allah, kaget. Ya sama kaget tiba-tiba ada di sini. Ya Allah, Jauh dari banget. mana emang Kak? Dari bulan. Di bulan tuh ini stunting gitu. Oh. Jadi kita mau stay imunisasi dulu. Emang itu ya tugas duta Ya, emang genre. tugasnya itu. Nanti aja dibahasnya ya. Oke. Baru datang udah disuruh tugas. Enggak ada minumannya dulu gitu. Oh iya makasih ya. Gak lucu ini. Tet ya tet. Dengan Kak Wildan. Iya. Oke. Coba Kak perkenalan dulu. Oke, nama aku Muhammad Wildan Enugrah Firdaus. Sekarang tuh kelas 11 Ikhwan di Sekolah Cendekia Basnas. Terus apa lagi? Apalagi? Makanan favorit, minuman favorit, warna favorit. Gak usah juga kali. Ya buat mungkin ada yang nanya-nanya akhirnya kapan di mana, itu di Jakarta tanggal 29 September tahun 2005. Oh, yang mau follow IG-nya boleh juga tahu kan? Wildan lapar. Iya itu ada di sini. Bohong. Kan Tete. Udah. Langsung aja ya Kak. Apa sih Kak? Kak Wildan ini kan baru banget kemarin menang ya. Jadi duta genre favorit putra Kabupaten Bogor. Oke, tahun 2022. Iya. Oh. Baru kemarin soalnya. Baru kemarin. Apa sih? Katanya Kak. Aduh, lupa. Coba dong Kak, kasih tahu emang duta genre itu apa sih? Oke, jadi mungkin masih banyak yang nanya ya, duta genre itu apa? Ada yang mungkin mikirnya genre musik gitu, genre film. Atau ada yang bilang duta genre itu generasi remaja. Bahkan pas di acara sono ada bapak-bapak yang bilang duta stunting. nah padahal bukan ya. Jadi duta genre itu singkatan dari duta generasi berencana. Jadi duta genre itu ajang perlombaan, bisa disebut perlombaan. Itu pesertanya dari remaja yang mengurus tentang ini triad KRR. Jadi remaja ini kita mempromosikan program ini. Itu ada ya say no to early marriage atau nikah dini. Terus yang kedua ada sex before marriage atau seks pranikah. Dan yang ketiga itu drugs atau nabza, narkoba kayak gitu. Jadi dari remaja untuk remaja gitu. Itu ada untuk kita. Ya, ada di seluruh Indonesia itu. Biasanya dari kayak kabupaten, nanti ke provinsi sampai ke nasional. Kalau internasional nggak tahu deh. Duta generasi Berencana. Iya benar. Iya. Next question. Teknis pemilihannya kayak gimana? Terus itu tahu dari siapa sih awalnya tuh? Oke, teknis ini deh. Awalnya itu tahu dari pembina PIKR di SCB ini. Itu ada Ustazah Helga. Itu ya. Nah, jadi selama teknis pemilihan ini itu dibantu banget sama beliau. Pertama tuh kita itu dapat info H-3 sebelum penutupan. Jadi langsung kita buru-buru ya. Kejar-kejaran? Iya, nggak kejar. Ya maksudnya ini ngerjain deadline-nya tuh H-3 soalnya. Oh. Kita bikin video kayak perkenalan, terus program-program yang sedang dilaksanakan kayak gitu. Perkenalan tentang diri kita lah. Itu videonya. Terus ada juga di websitenya juga itu dalam bentuk modul. Jadi di situ ada 7 modul dan satu modul itu ada satu materi dan banyak soalnya. Ada yang berisi kayak pertanyaan-pertanyaan, terus ada juga yang kayak kita tuh suruh ngasih komentar tentang materi ini kayak gitu. Jadi sambil belajar juga ya? Oh itu baru tahap 1. Oh iya, next. Nah setelah itu beberapa hari kemudian pas kita lagi rapat OSIS tuh yang di villa sana, tiba-tiba diinfoin kan nanti malam ikut Google Meet kan buat wawancara. Wah alhamdulillah dong keterima gitu dengan yang sedemikian dadakannya. Ya udah jalanin lagi wawancara di situ sama Kang Torik. Dia tuh ketua forum genre Kabupaten Bogor. Nah itu ditanya-tanya tentang kayak ya sama perkenalan juga, terus visi misi kayak gitu, terus kelebihan dan kekurangan kita itu apa. Pokoknya lebih kayak tentang pendalaman tentang diri kita sih. Dan itu tuh hari Selasa. Pas Jumat tiba-tiba diinfoin lagi, itu langsung disuruh ke Ahwat, buru-buru kan.
Ya pas sampai di ruang guru Ahwat itu langsung dijejelin earphone sama laptop. Masih bingung ya, ini ada apaan gitu tiba-tiba. Dan pas dilihat situ technical meeting grand finalist duta genre. Langsung Wah. ya Allah bela banget gitu. Keren banget. Tapi itu tuh antara kaget, bahagia, sedih, pokoknya campur aduk gitu. Sedihnya karena waduh ini pasti lawannya susah-susah gitu, udah insecure sih dari awal ya. Dan dengan itu tuh banyak mahasiswa juga gitu. Ya tapi udah jalanin lagi. Ala kulihal Masya Allah. ya udah pokoknya finally gitu. Jadilah ini. Ting. Ya jadi gini. Jadi gini bentukannya. Next. Perjuangan selama seleksi udah ya kayaknya. Perjuangan Jadi, selama karantina kayaknya sekarang. Kayaknya perjuangan selama seleksi bukan perjuangan sih, kayak kendala gitu. Oh iya. Itu yang pertama kayak kan kita juga di SCB itu terbatas ya, kayak buat teknologi. Ada sih ada, cuman kan kayak agak susah gitu. Jadi selagi ada tuh kita manfaatin banget, makanya sampai ngejar waktu itu paling lama sampai jam 11.45. Waktu itu Detiknya keberapa? nggak tahu nggak apa. Pokoknya di sini sampai tengah malam buat ngerjain yang mode itu. Itu dari fisik ya, ngantuk gitu kan. Ada juga yang kayak gangguan mental. Bukan kayak apa ya? Iya ya. Apa sih? Jiwa-jiwa, gangguan Kendala jiwa. yang mengganggu, bukan mengganggu mental. Iya iya. Pokoknya yang merusak mental kita gitu. Itu kayak adalah beberapa orang kayak ngomong, ih dia mah kan orangnya gini, dia kan orangnya gitu, kok bisa sih dia kepilih sih. Dan itu ngomong depan mata di kelas. Terus kan itu baru datang dari kecamatan ya. Terus saya Kena kayak, mental. iya, tapi itu justru bikin semangat gitu kan. Oh, Pengen ngebuktiin kalau kita tuh bisa buat menang. oke. Itu baru satu. Iya. Yang kedua, pas kita ke kecamatan ada juga lagi cobaannya. Kayak Coba Kok- apa ini? kok ini mah gini ya, nggak kayak yang tahun lalu katanya. Jadi kayak dibanding-bandingin aja terus ya. Itu tuh benar-benar cobaan banget. Dan yang ketiga, waktu itu lagi kan kita tuh pakai HP terus ya. Kebetulan lagi ada acara maulid. Terus kelihatan sama salah satu ustadz, mungkin itu salah paham aja sih. Soalnya kita lagi mainin HP gitu. Terus HP-nya kesita juga. Tapi untungnya dapat lagi. Alhamdulillah. Jadi bisa ngelanjutin. Ya, jadi alhamdulillah lancar sampai pas di hari H dengan selamat sentosa. Alhamdulillah. Oke, next. Coba dong Kak ceritain kegiatan selama masa karantina. Selama masa karantina. Dari berangkat ya. Hmm. Itu berangkat tuh dari SCB pas azan subuh pokoknya. Itu kita udah sholat, langsung naik mobil sama Ustazah Helga. Naik mobil SCB itu kita langsung menuju ke Hotel Bahtera Pelni, itu di Cipayung, Kecamatan Megamendung. Iya. Kebetulan dekat rumah itu. Oh, berarti langsung pulang? Iya, nggak langsung pulang. Sempat lah mampir dulu gitu. Nah kita berangkat ke situ bareng juga sama namanya Teh Irma. Dia itu perwakilan Kecamatan Cibung Bulang yang putrinya. Oh. Kalau dia sih udah kuliah juga, bukan SMA lagi. Nah terus, kita jadi berangkat tuh berempat. Aku sendiri, Teh Irma, Ustazah Helga sama suaminya waktu itu kebetulan yang supir mobilnya. Pas nyampe sana, itu orang tua sempat datang juga bawain barang-barang. Sama barang-barang tuh banyak banget. Udah ditentuin semua bahwa kita pakai baju ini buat kegiatan ini, macam-macam gitu kan ya. Karena kebetulan nggak semuanya ada di sini, jadi ada yang dari rumah juga dibawain tuh pas pagi. Nah terus pokoknya nyampe sana sekitar jam 8-an, itu kita registrasi, udah ditinggal tuh orang tua udah pulang, ustazahnya udah pulang juga. Udah langsung registrasi. Sebatang kara langsung. Ya, hampir kayak gitulah. Tapi nggak juga sih. Oh. Terus nggak lama tuh ada ini video call masuk. Itu dari Ustadz Ahmad. Nah itu dikasih kayak motivasi gitu lah, pencerahan. Kayak nanti Pemantik tuh energi. yang di sana kayak udah agak ngedown ya kan. Ini lawannya gila kan, keren banget gitu. Terus pas udah dikasih kayak motivasi gitu, iya saya harus gini. Kayak membangkitkan semangat kita juga kan ya. Terus udah mau kita registrasi, dapat kayak baju yang seragam itu. Terus langsung naik ke atas ke aula. Itu disematin selempang yang per kecamatan. Oh. Nggak di bawah tapi. Oh, duta kecamatan. Iya, duta Cibung. kecamatan Cibung Bulang. Karena kebetulan mewakili kecamatan Cibung Bulang. Dan peserta itu ada 40, 20 putra, 20 putri,
itu dari perwakilan kecamatan. Terus abis registrasi itu kita pokoknya di hari pertama tuh siangnya tuh 3 materi. Yang pertama tuh tentang iya baru hari pertama tuh langsung capek amat gitu. Kayak pengen cepet-cepet selesai. Nah, lebih dari taklim malah. Kita harus duduk gini. Ya pokoknya harus tegak dan berusaha sebisa mungkin gak ngantuk gitu kan. Tapi untungnya ada coffee break juga kayak gitu. Nah terus pokoknya ada 3 materi. Yang pertama tuh tentang kesehatan reproduksi remaja, terus yang kedua tentang narkoba, sama yang ketiga tentang public speaking. Karena 3 itu yang kayak dasar banget dan penting buat kita sebagai duta genre gitu. Pokoknya setelah itu sampai sore pas malamnya itu ada deep interview, wawancara sama panitianya gitu. Itu dipanggilin satu-satu gitu. Nanti dia ditanya-tanya lah kayak tentang program kita, terus bagaimana kalau kita kepilih jadi duta genre. Ya segala tentang itu. Sama buat persiapan grand final. Persiapan itu ada, kita akan nampil jingle genre. Kayak apa ya? Dibilang dance bukan, dibilang senam juga bukan. Tapi gitu lah gerakan-gerakan gitu. Karena kita tuh belum terlalu mengenal satu sama lain gitu. Nah disitulah kita membangun kekompakan kita. Jadi mulai kan kenal sama ini. Terus juga dibagi per kamar kan. Satu kamar tuh ada 3 orang. Dan kebetulan yang sekamar itu kita cocok gitu. Jadi kayak bestie sementara gitu lah. Se-server? Iya satu server kebetulan. Nah terus pas malam itu ada juga latihan catwalk. Itu sama yang pasangan yang ceweknya. Kebetulan waktu itu dapet nomor 12 itu sama Teh Sarah. Dia juga SMA sih, kelas 12. Nah terus kalau kita latihan catwalk kayak gitu-gitu, apalagi buat yang pertama kali kan kayak gimana sih gitu. Kayak pas pertama nyoba tuh terlalu kaku, kayak robot gitu. Terus pas nyoba selanjutnya terlalu digoyang gitu, ribet gitu. Terus ya udah latihan terus ya udah, ya akhirnya begitu. Nah terus itu udah tuh selesai itu hari pertama sampai jam 10-an dan kita baru bisa istirahat dengan tenang. Pas hari keduanya itu pagi-pagi abis sholat subuh langsung ngumpul di lapangan. Itu latihan lagi yang jinglenya per kelompok gitu. Terus langsung di tempatnya kayak gladi lah. Kita latihan jingle lagi, terus catwalk lagi di panggung utamanya itu, sama persiapan buat kita advokasi program unggulan selama 20 detik. Jadi kayak pernah lihat gak sih kayak di Miss Indonesia gitu? Iya. Dikasih waktu 1 menit kayak gitu. Nah kalau kita bahkan 20 detik doang. Jadi diusahain ngomong yang terbaik dari kita selama 20 detik gitu. Dan bikin jurinya tuh terpukau sama kita. Dan itu semua langsung pada ngafalin teksnya. Kan di ruangan tuh ada kaca gitu banyak. Jadi satu-satu tuh pada ngomong aja sama jendela gitu. Nah terus di hari kedua tuh ada yang namanya focus group discussion. Nah focus group discussion ini dari 40 itu dibagi 2, jadi 20-20. Dan kita tuh kayak debat gitu ya kayaknya mungkin. Tapi nggak debat juga sih, kita tuh kayak berargumen tentang mosi yang sudah dipilih. Jadi pas malam tuh kita dikasih 5 mosi dan kita harus siap sama kelima-limanya itu. Contohnya tuh kayak kesetaraan gender dalam agama itu benar atau salah. Terus tentang peran remaja dalam menuntaskan stunting. Terus kayak Indonesia sudah siap ke Society 5.0 kayak gitu. Dan kita tuh harus siap sama itu semua. Jadi nanti si panitia itu kayak saya minta nomor 13 putra gitu. Bagaimana tanggapan Anda tentang mosi yang ini? Tapi andanya itu pro gitu. Jadi kan kita langsung kayak ya menurut saya gitu. Dan itu terus kan spontan ya, kita nggak bisa nyiapin banget gitu meskipun udah baca. Dan udah itu pas udah lewat tuh ada sebuah kelegaan tersendiri gitu. Akhirnya udah kelewat gitu. Dan pas menuju siang itu ada presentasi poster. Jadi sebelumnya tuh kita disuruh bikin poster dan ditempel jadi di tembok. Nanti kita tuh kayak konsepnya tuh kayak ada stand-standnya gitu. Jadi panitia yang keliling. Ya ini kamu gimana programnya, nanti kita jelasin gitu. Itu juga selama 20 detik. Nah abis itu sholat zuhur gitu sama itu masuk ada outbound. Nah itu agak santai gitu.
mungkin ada beberapa yang kayak takut juga sama TNI gitu kan ya. Tapi karena di SCP mah udah biasa lah sama TNI gitu. Bahkan pas udah selesai outbound tuh kayak udah gini doang. Kan biasa kalau kita gimana sih? Bisa ada push up-nya, terus kotor-kotoran kayak gitu. Itu sih lebih kayak game, tapi itu kita have fun pas selama kegiatan itu. Terus pas sorenya itu unjuk kabisa. Nah tadi sempat nanya unjuk kabisa itu apa. Nah jadi unjuk kabisa tuh istilah gampangnya penampilan bakat. Oke. Dan di situ tuh keren-keren banget bakatnya. Ada yang nyanyi, terus ada yang kayak monolog, puisi, bahkan ada yang sulap. Pokoknya keren-keren banget. Kak Wildan sendiri apa? Waktu itu nyanyi. Waktu itu nyanyi lagu Reckless. Terus salutnya tuh pas lagi nyanyi ada satu yang ngacungin flashlight lagi gitu. Langsung semuanya ikutan. Sampai bapak-bapak yang jaga hotel juga ikutan. Padahal nggak ngerti dia lagu apa gitu. Makasih bapak-bapak hotel. Makasih bapak hotel telah membangun mental saya. Terus ya jadi kan kita kayak asik seru banget kayak di konser gitu. Pokoknya semuanya ikutan nyalain gitu. Terus pas udah selesai tiba-tiba kok udah mau selesai aja acaranya gitu. Pas maghrib tuh kita langsung disuruh bawa semua pakaiannya. Itu ada kaos yang duta genre. Itu setelannya sama jeans. Itu harus dipakai. Sama sepatunya harus sneakers. Dan kita tuh harus bawa setelan buat yang malam grand final itu ada jas, baju putih, dasi, sama pantofel. Dan kita tuh selama latihan juga udah pakai pantofel yang dalam waktu lama gitu. Jadi bayangin ya, kaki tuh kayak segitiga gitu. Nggak kebayang siapa lagi yang ceweknya ya pakai heels kan kayak gini terus. Gitu. Tumitnya udah. Tumitnya kayak gini kalau jalan juga. Nah, itu udah kebiasa banget. Nah, terus jadi pas malam itu kita abis sholat maghrib makan kayak gitu. Terus langsung kayak gladi terus. Sampai akhirnya tiba-tiba kata panitia, udah acara mulai. Dan ya udah kita langsung maju jingle kayak gitu. Dan itu tuh nggak nyangka bangetnya. Dari SCB, dari keluarga itu banyak banget yang mendukung. Pas di awal kayak ya Allah ini banyak banget, kalau nggak menang gimana gitu. Apalagi ngelihat lawannya kan kayak lebih matang gitu ya. Terus dan lucunya tuh yang SCB tuh mereka sampai bawa balon yang huruf gitu, diangkat-angkat kan. Padahal yang maju orang lain nih. Tetap yang diangkat gitu. Terus nggak apa support system. Iya support banget. Terus keluarga juga banyak kayak itu, ada nenek, kakek, terus sampai kayak mau besanan. Iya benar. Sepupu ibu itu datang, sepupu juga ada datang. Pokoknya ada datang semua. Terus dan setelah ngelihat pendukung dari SCB yang saking banyaknya itu, jadi kayak ada tekad dalam diri sendiri, do my best gitu. Kita harus tampilin sebaik-baik mungkin, dan itu pertama kali dan bisa jadi yang terakhir juga kan. Nggak ada lagi kesempatan kayak gini ditonton banyak orang, apalagi anak-anak SCB gitu. Dan bahkan keluarga yang jauh-jauh pada datang juga kan. Dan ya udah, pokoknya pas maju itu seru banget. Yang SCB pada teriak-teriak. Salam genre. Nama saya adalah Remaja Mandiri Paman. Untuk menurunkan angka stunting Kabupaten Bogor dengan memanfaatkan kearifan sumber daya alam lokal sebagai sumber gizi keluarga yang dimulai oleh remaja untuk membentuk generasi remaja berkualitas yang tumbuh dan berkembang secara ideal. Terima kasih. Sampai pas kita joget mereka ikutan joget, asik sendiri gitu. Tapi jadi bangga dan terharu gitu punya teman. Ih seru banget sih kayak gini. Sampai pas selesai acara itu yang MC-nya dia nanya, Wildan gimana sih, fansnya banyak banget tapi dia pengen punya fans kayak kamu gitu banyak. Terus kita ngeluarin jargon kita tuh nggak? Terus ya itu sampai ketawa semua kan, malu-maluin tapi bangga gitu punya teman kayak gini. Nah terus pokoknya habis malam itu yang sangat banget seru, ya udah istirahat itu selesai jam 00.15. Jam 1. Iya, kita tuh baru bisa tidur dan yang SCB pulang, keluarga juga pulang ke rumah. Dan di situ tuh rasanya beda banget sama setelah kita
punya gelar ya jadi duta terfavorit itu orang yang bahkan nggak kenal pas lewat tuh ada cewek itu 2 itu lagi sendiri kan jalan terus dia tuh kayak ngeliat-liat gitu kayak ngomongin nggak tahu ngapain nah terus pas udah lewat nih tiba-tiba dia manggil halo Wildan gitu apaan sih so kenal banget tapi ya udah sebagai duta yang ramah gitu iya halo juga gitu terus kayak ada gitu yang minta foto gitu terus sampai di kamar juga yang roommate itu sampai kayak asik di kamar kita sekarang ada duta terfavorit nih katanya gitu. Sampai ada yang dari kamar sebelah masuk aduh ada kamar duta terfavorit nih gimana gitu Jadi kamar favorit nih. iya kamar favorit emang iya kita tuh angkanya cantik banget 111 paling pojok lagi Untung nggak 13. iya itu serem nah ini tuh 111 dan aku nanti dapat nomor 12 ya jadi duta terfavorit putra dan yang perempuannya yang nomor 12 juga itu Teh Sarah dia jadi juara juga dia masuk top 3 juga jadi 12 itu kayak fortune number gitu loh dan kita tuh kayak asik kita keren banget gitu bisa menang dua-duanya kan dan yang lain tuh nggak ada yang angkanya sama jadi kita doang yang nomor 12 yang sama ya dan gitulah setelah itu pas besoknya kayak penutupan closing gitu dan berpisah tapi rasanya tuh kayak kok cepet banget gitu dalam waktu yang cuman 2 hari ini kita tuh bisa kayak kompak bisa dekat dan bahkan nggak pengen pisah gitu rasanya kayak pengen ketemu lagi kapan gitu kita bisa ketemu lagi terutama sama yang roommate itu sih yang 2 orang itu yang satu namanya Zibran itu dari Lois Adeng Hai Zibran. ya halo kalau lihat ini ya. nih disebutin namanya terus yang satu lagi Rasya dari Kelapa Nunggal Hai Rasya. nah dan pas di hari ketiga itu ya udah kita misah dengan tujuan masing-masing terus pulang deh ke rumah Sekalian ya sekalian mengambil kesempatan dalam keluasan. ya sekalian bawa oleh juga Yes. makan juga kan kemarin nggak Iya, dapat lagi iya. Dapat. Roti kacang guys. Kue loh kue Bolu. iya bolu Bolu. Ini kayaknya udah cerita tadi udah sapu jagat deh, udah kejawab semua nih pertanyaan dari orang-orang. Kalau yang mau nanya langsung boleh datangin aja atau DM langsung Wildan lapor. Lanjut. Udah ya kayaknya ya. Saat masuk acara grand final ngelihat supporter masuk top 5. oh iya itu yang paling gak nyangkanya kan kita tuh ada kayak catwalk itu maju yang berpasangan terus langsung baris itu semua peserta baris di depannya dan selama gladi itu pasti kayak orang lain terus yang disuruh percobaan yang top 5 kayak misalkan nomor 20 gitu nomor 19, nomor 8 nggak pernah tuh ada nomor 12 disuruh ini jadi pas di awal kayak udah sih tenang aja nggak bakal masuk top 5 ini kayak sempet mikir gitu bahkan kita yang bertiga itu yang sekamar sebelum malam grand final tuh dia nanya kalian siap nggak sih kalau masuk top 5 nggak tahu lah udah jalanin aja kalau siap ya udah siap gitu maju kan dan pas ketika disebut top 5 itu pokoknya pas pertama disebut nomor 12 putra itu sampai 12 kan 12 terus sampai kata belakang Kang maju oh iya gitu langsung maju untungnya ngelihat juga udah merhatiin kan kalau top 5 nanti majunya gimana gitu dan itu kagetnya lagi itu poinnya paling tinggi jadi benernya nomor 12 gitu ya udah maju ke depan Karena emang banyak banget sih Kak yang like tuh. iya itu yang like Ya, makasih banyak ya. bisa dilihat nih tuh sampai 500 lebih waktu itu ketika yang lain mungkin masih ada yang 200 bahkan ada yang di bawah 100 Iya. tapi itu banyak banget sampai 500 makasih banget yang udah nge-like bagi dari Like SCB dan ya komenannya Wildan tuh paling apalagi kan Aisyah itu sampai hashtag komenannya Wildan juara itu hashtag banyak Wildan banget juara, SCB membara. karena itu namanya nyepam kamu Bukan tapi didukung. tapi makasih banget makasih juga makasih karena udah ya jadi bisa menang jadi terfavorit mungkin termasuk dari like itu juga ya yaudah kan kita maju itu dapat 10 kan jadinya 5 putra 5 putri dan kita tuh berdiri di situ nggak langsung top 3 kayak gitu nggak kita udah top 5 itu yang 10 orang kita tuh diem dulu berdiri yang laki tuh harus gini terus itu sambil nahan tawa karena SCB itu nggak mau diem semua ngangkat-ngangkat udah yang paling berisik kan ya Ya Allah. nah terus pokoknya sebisa mungkin nggak ketawa ngakak ya kayak jadi gitu sampai karena si Ajis tuh kayaknya gini kayak ketawa aja ya kan nggak bisa lah ya lagi formal nah terus udah
sekitar 10 menit mungkin. Itu penilaian juri. Terus oh ya kita tuh enggak usah penilaian. Kita dari top 5 itu disuruh ini dulu. Kayak dikasih kuis, dan kuisnya tuh kita yang milih sendiri, kayak di dalam kayak akuarium gitu. Nanti kita ngambil satu. Waktu itu dapat sebutkan 10 aspek remaja siap berkeluarga, Siap nikah ya. ya kayak gitu. Dan itu kebetulan materinya nggak terlalu melekat gitu, apalagi pas ngelihat jurinya dari mana-mana, terus penontonnya banyak kan kayak agak ngeblank gitu ya. Terus ada waktu itu ngejawab sebisanya doang, nggak bisa disebutin satu persatu. Tapi ya udahlah, udah masuk. Waktu itu pikirannya gini, udah masuk top 5 juga, udah alhamdulillah banget. Dan setelah itu, kita udah berdiri kayak gitu, disebutin top 3-nya. Dari top 5 ini, kebetulan top 3-nya tuh kalau masuk top 3 itu belum berkesempatan, jadi dia udah langsung balik ke tempat penonton. Di situ langsung nyamperin yang anak SD, langsung meluk kenceng-kencengnya. Terus sampai ada yang kayak bikin video si Hafiz kayak guys kita lagi sama ini. Pokoknya itu seru banget. Mungkin peserta yang lain sampai kayak ngeliat nih rame amat di belakang. Berisik nih. Iya berisik banget. Ya udah akhirnya kita keluar. Terus di luar tuh kita foto-foto dulu. Sampai bikin TikTok dulu. Pokoknya seru-seruan banget pas di situ. Terus jadi kita masuk lagi. Nah, di situ baru pengumuman top 3 yang juara 1, 2, 3 sama terfavorit. Itu kan udah posisinya udah duduk sama penonton ya, sama peserta lain juga. Itu kayak teman-teman yang yang sekamar itu kayak keren banget bisa masuk top 5 gitu kayak gitu. Terus kayak iya makasih. Dan kayak emang bangga juga sih, nggak nyangka juga kan. Dan pas pengumuman juara terfavorit putra gitu, disebutlah Muhammad Wildan gitu. Langsung pada hebohnya karena itu tuh udah menang gitu kan, bukan top 5 lagi. Terus yang kayak dari SCP itu sampai diangkat-angkat semua balon-balon. Apalagi sih waktu itu bawahnya? Oh, papannya ada foto, ada namanya, udah juara SCP kembar. Itu diangkat-angkat semuanya. Terus ya senang banget, senang, terharu, ya semuanya lah pokoknya. Terus kayak gitu kita foto sama panitianya, terus sama yang ibu-ibunya gitu, ibu-ibunya. Terus habis itu semuanya pulang yang tadi. Oke, terus udah kayaknya sih Kak pertanyaan sesi Q&A-nya. Oke. Kita lanjut ke games nih. Oh ya gamesnya. Ini yang baru ya, Iya. gamesnya beda. Gamesnya ada This or That. Waduh, apa ini? Tunggu, sebelum kita lanjut ke games, kayaknya Kak Wildan harus pakai Apa tuh? selempang duta favoritnya dulu deh, biar Iya? lebih kece, Oh, biar iya. kerasa duta genrenya gitu. Coba dong kali pakai. Udah, aman, Udah. Oke, udah keren banget kan? Kenapa gak dari tadi dipakai Kak Wildan? Ribet ya Kak, mau bergerak kan gitu. Tuh kan, jatuh. Hyperaktif soalnya Kak. Heeh. Langsung aja kita ke game This or That. Oke. Listnya nih. Duduk kan nih. Enggak kok Kak, enggak ada yang menang. Santai ya. Santai. Kenapa? Oh, lepas. Coba. Bisa. Enakan coffee break atau quality time sama roommate? Quality time sama roommate. Kenapa tuh? Kalau coffee break, ya sih kita dapat makanan. Dan tariknya makannya juga nggak bisa tuh kayak kita makan terus juga Duta harus ya kita stay cool. duduknya harus dengan manners tentunya. Minum juga itu ngeliat kan yang lain, ada yang kayak bingung ini minum gimana, ada yang gini, ada yang kayak ditutupin gitu, ya udah ikut aja ditutupin biar kelihatan sopan gitu. Terus kayak udah makanan itu yang ada yang basah-basah gitu kan, kayak cepol apa sih, lengket gitu kan di tangan. Terus juga ada juga mochi waktu itu yang tepungnya tuh kemana-mana, ya ini gak enak banget. Makanya waktu itu ngambil secukupnya aja, kayak selama makan atau kayak coffee break buat kualitas ya emang terjamin itu enak-enak.
Cuman cara makannya itu yang bikin ribet gitu kan. Jadi ya udah milih yang gampang aja, kayak yang kering-kering aja. Terus nggak usah ambil banyak-banyak lah gitu. Padahal Terus enak tuh. Iya. Sayang banget padahal. Iya pengen. Nah ya udah, jadi yang gampang dimakan, sekiranya gampang dimakan dan makannya bisa sopan, ya itu yang diambil. Oke, next. Belum dijawab loh. Oh iya apa? Sama quality time sama teman. Oh iya. Karena kalau quality time itu kita kan bisa lebih dekat juga ya, kita sharing. Dan kalau urusan makanan bisa juga kita dapat. Oh iya. Kan kita saling berbagi juga gitu. Tinggal beli. Kok tinggal beli? Makanannya tinggal beli. Oh iya tinggal beli. Ya temen yang beliin atau kita yang beliin ke temennya gitu. Iya, oke. Jadi Next. jawabannya quality time sama teman. Oke. Dikit dukungan dan menang jadi duta genre nomor 1, atau banyak dukungan dan jadi duta favorit. Waduh, bingung. Mending dua-duanya. Dikit dukungan, Dan menang jadi duta Menang. genre. banyak dukungan, Jadi duta favorit. jadi favorit. Secara pribadi sih dari awal emang gak pengen banget jadi juara 1 karena kayaknya tanggungannya banyak deh, ngurus kabupaten gitu kan banyak. Tapi dengan kita menjadi juara favorit itu, jadi kita kayak jadi support sistemnya si juara 1 aja. Tapi ya bukan berarti nggak tanggung jawab ya, maksudnya kita ikut membantu juga, cuman seenggaknya nggak jadi yang nomor 1 banget gitu. Dan tadi juga pilihannya banyak dukungan kan. Iya. Dan banyak dukungan itu berguna banget loh, karena meski kita udah berjuang sekeras apapun, tapi orang di luar tuh kayak ngejatuhin kita, pasti ya ujung-ujungnya kita bakal ngedown juga. Tapi dengan ada dukungan itu, kita bisa maju lebih jauh. Oke. Jadi lebih mending. Yang kedua tadi, banyak dukungan gitu apa sih? Kayak gini makanya. Makasih ya dukungan. Ya makasih. Next. Lebih menantang table manner atau catwalk? Apa ya? Catwalk. Karena kalau table manners, seenggaknya emang udah kebiasa sih ya, kayak makan pakai sendok atau garpu gitu. Paling yang kayak letak-letaknya aja itu baru belajar waktu itu. Tapi nggak pas di tempat, pas H-5 lah, udah sempat baca-baca gitu, lihat tentang table manners kayak gimana. Kayak misalkan posisi sendok, garpu, terus kayak gelas di sini kayak gitu, itu udah sempat belajar. Dan jadi pas nyampe sana tuh nggak terlalu kayak susah banget. Tapi yang susah tuh catwalknya itu, kan kayak kita tuh harus jalan sedemikian rupa dengan anggun gitu. Apalagi buat yang pertama kali kan ya, di depan penonton yang banyak gitu. Nah itu yang bikin gugup. Jadi yang lebih menantang catwalk. Oke. Ini last question kayaknya. Oh. Lebih seru temen-temen SCB atau temen-temen roommate? Ini susah banget. Langsung aja ditanya. Gimana ya? Dua-duanya seru sih. Cuman ya tentunya SCB. Karena dimanapun kita, ya pasti tetap aja namanya anak SCB tuh, mau nggak sukanya kita sama SCB, pasti pas di rumah juga ada gitu keinget, ide SCB suka gini. Kayak pas kemarin juga keinget juga sih sama anak SCB, kayak pas lagi makan gitu misalkan, terus keinget di SCB makannya kayak gini. Bahkan sampai pas hari H yang grand final itu, dia nunggu banget, Ustazah ini yang SCB udah nyampe mana gitu, sampai Ustazah minta Sherlock dong. Terus pas lihat, oh udah dekat, udah keluar tol Jagorawi, itu udah mulai seneng gitu. Bentar lagi mereka datang gitu. Itu apalagi yang selalu mendukung anak SCB banget, apalagi anak SCB itu yang selalu mendukung banget. Kebalik-balik ya? Kebalik-balik, ribet. Dan kirain pas lagi makan tuh kepikir, ya Allah anak SCB tuh makan apa ya sekarang? nah itu sempat juga. Tapi ya kan gak mungkin juga dikirim. Dan emang sih keseruan anak SCB itu udah diakui hingga ke seluruh dunia mungkin. Ingat gak waktu kita ketemu sama Flutter Project? Iya. Itu tuh sampai kayak Kanadia, Kareka itu pada salut banget sama anak SCB. Apalagi Kareka waktu itu sampai cerita, anak SCB seru-seru banget sih gitu, pengen punya teman-teman kayak mereka gitu. Berarti terkenalnya sampai ke kancah internasional. Iya, sampai internasional karena sampai masuk VOA waktu itu, kita lagi TikTokan. Oke, udah kayaknya ya. Oh udah. Iya nih. Nggak kerasa ya, Iya. tapi mulut udah pegel. Nggak kerasa, tapi emang udah capek banget sih. Oke, kayaknya terakhir nih kesan dan pesan, terus harapan dari Kak Wildan dan untuk para remaja di luar sana. Kesan dan pesan dan harapan banyak juga. Langsung aja kan? Iya. Oke, jadi intinya
untuk remaja-remaja di luar sana, jangan takut untuk mencoba apalagi hal yang kita suka. Ketika kita suka sama satu bidang, itu fokus aja sama satu bidang itu. Kalau bisa kita lampauin batas semua yang orang lain gak mampu. Gak usah dengerin kata orang, kamu mau nggak bisa ini, kamu nggak bisa ini. Udah terus aja, selagi kita fokus, kita yakin kita tuh bisa, maka yakinlah kita akan bisa. Oke, ini kata-katanya amat Sangat rumit. sulit untuk dipahami. Tapi pahamin aja, insya Allah bisa. Bisa. Ulang-ulang aja terus guys. Ulang-ulang. Ini yang nonton di YouTube, ulang-ulang aja. Diklik 2 kali di sebelah kiri ya. Kalau emang masih bingung. Oke, udah kayaknya ya. Sip. Keren banget bintang tamu kita pada kali ini. Tepuk tangan dong. Makasih Kak Wildan udah udah nyempetin. jauh-jauh. Iya, udah padahal lagi sibuk banget. Iya, lagi sibuk ngurus banget. yang tadi stunting di Iya. bulan. Dan nyempetin buat hadir dan ngisi podcast kali ini. Karena ini for the first time in forever. Itu kalau di film Frozen, kebetulan ini namanya Elsa. Karena selama ini dari dulu dia sempat bilang kan, undang dong masuk podcast. Gak bisa mulu, belum ada kesempatan sebagainya. Emang Dapat ini baru dia gitu. tuh apa sih mau diundang podcast gitu? Orang belakang loh selama ini yang bikin konten terus, tapi nggak pernah jadi bintang tamu gitu. Oke. Dan akhirnya pada kesempatan kali ini bisa gitu. Dia sih behind the scene guys sebenarnya. Yang namanya nggak pernah tercantum. Insya Allah kali ini ada ya. Oke. Oke, terus gimana? Udah, kayaknya kita tutup aja ya podcast kali ini karena durasinya kayaknya udah panjang banget nih. Insya Allah yang nonton juga banyak. Amin. Udah, sekian dari saya dan Kak. Dan Semoga bermanfaat. Ambil baiknya dan buang yang gak jelasnya ya. Iya banyak gak jelas juga. Tapi ambil baiknya, insya Allah banyak yang baiknya juga. Iya, insya Allah. Dan Semoga- buat yang mau follow ini ada di sini ya. Iya kita. Semoga bisa jadi pembelajaran untuk kita semua, buat adik-adik, buat penerus genre, biar lebih termotivasi untuk jadi Duta nggak genre. jadi Kak Wildan ya, Iya, nggak jadi- biar jadi duta genre. Dan next duta genre gitu. Kalau bisa juara 1 itu bagus banget. Semangat, apalagi dari SCB nih, ditunggu ya kemenangan selanjutnya. Oke, sekian dari saya, sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.